Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaika bi taqwallah wa innaha jimaa'ul. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wal muflihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah yang sholat Jumat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan curahan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana telah banyak Allah berikan nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan ada satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita yang tentunya tidak semua manusia merasakannya, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang istiqomah beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia sempurna, penutup para nabi dan rasul, yaitu nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaat itu dari beliau, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah al-fakir, selaku khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi al-khatib dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita di dalam mengarungi kehidupan yang fana ini, yaitu dengan cara imtisalu awamirillah wajibina munawahihi limardatillah, melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Tentunya itu semua kita lakukan hanya semata-mata mengharapkan ridho. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat, tidak lain tidak bukan yaitu mereka orang-orang yang bertakwa, yang melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Harapan kita mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, selaku orang yang beriman, selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan sesama umat Islam. Lebih-lebih saat ini
di mana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kalau nggak salah ini di hari yang ke-14, masih terus digempur habis-habisan oleh Zionis Israel laknatullah alaihim. Bahkan yang terbaru, rumah sakit yang ada di Gaza, yang harusnya etika di dalam berperang itu rumah sakit tidak boleh diserang. Tapi karena Zionis Israel ini, saya yakin mentalnya mental binatang, tidak memiliki rasa kemanusiaan, akhirnya itu rumah sakit dibombardir, ratusan meninggal, ribuan luka-luka di bawah. Bahwa peristiwa yang ada di Palestina ini bukan hanya kewajiban bangsa Arab. Ada yang mengatakan ini yang bertanggung jawab bangsa Arab. Bukan. Ini kewajiban semua umat Islam. Adapun nanti dalam kewajibannya itu bagi-bagi tugas. Kalau bicara pengerahan militer umpamanya, karena menghadapi Zionis Israel ini nggak cukup dengan diplomasi, nggak cukup dengan musyawarah, harusnya dengan kekuatan tentara, kekuatan militer. Ini yang paling wajib urusan permiliteran. Memang negara yang berdekatan dengan Palestina, yaitu khususnya Liga Arab. Hendaknya mereka bantu saudara-saudara, karena tiap saat, tiap hari mereka dihajar dengan roket, laki perempuan, besar kecil, tiap saat saudara. Mungkin saat ini kita sedang sholat Jumat, mereka di sana sedang merasakan dahsyatnya rudal yang dilontarkan oleh tentara Zionis Israel. Nah, oleh karenanya, saya teringat ada satu kisah. Dulu di zaman Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita muslimah. Pada saat itu dia mendatangi toko Yahudi, pemiliknya adalah Yahudi. Mungkin beliau ingin belanja keperluan. Lalu kemudian akhirnya beliau duduk di kursi yang ada di toko itu, mungkin sedang menunggu belanjaannya dikemas. Lalu kemudian lewatlah pemuda Yahudi. Singkatnya, si pemuda Yahudi ini mengerjai sang muslimah tadi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengikat ujung jilbabnya di bangku, di kaki kursi. Niatnya apa? Niatnya ketika nanti si muslimah ini berdiri, maka jilbabnya akan ketarik, lalu kemudian akan terbuka auratnya. Apa yang terjadi saudara? Nyata diikat ujung jilbabnya, lalu kemudian berdiri sang muslimah itu, tertarik jilbabnya, terbuka auratnya. Akhirnya menangis ini muslimah karena malu auratnya terbuka. Padahal bercanda istilahnya. Tapi kemudian akhirnya lewat seorang pemuda muslim melihat kejadian ini. Lalu dihampirilah si muslimah itu tadi, lalu kemudian ditanya, "Matuki, apa yang membuat engkau menangis, wahai saudaraku?" Dijawab oleh si muslimah tadi, "Aku duduk, kemudian dikerjai oleh pemuda Yahudi, sehingga jilbabku terbuka. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena auratku terbuka." Begitu mendengar pemuda Yahudi mengerjai saudara muslimahnya, yang itu membuka jilbabnya dengan cara jahil tadi, apa yang terjadi di Allah? Pemuda muslim ini tidak tanya kepada pemuda Yahudi, "Kenapa kau lakukan itu?" Tidak. "Kenapa kau begitu?" Tidak. Si pemuda muslim ini langsung cabut pedang, ditebas lehernya itu pemuda Yahudi, saudara. Akhirnya mati pemuda Yahudi itu. Singkat cerita, ini berita terdengar langsung oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dipanggillah sang pemuda muslim tadi di hadapan Nabi, dimintai klarifikasi, dimintai keterangan, kenapa kau bunuh pemuda Yahudi? Singkatnya, si pemuda muslim tadi bercerita di hadapan Nabi bahwasanya itu pemuda Yahudi mengerjai saudara muslimah. Saudara muslimah duduk, lalu kemudian dikerjai jilbabnya sampai akhirnya terbuka auratnya.
demi Allah, demi untuk menjaga kehormatan saudari muslimahku, maka aku bunuh itu pemuda Yahudi. Apa yang terjadi kepada Allah? Apakah Nabi lantas marah kepada pemuda muslim ini? Tidak. Nabi tidak marah. Begitu Nabi dengar alasannya pemuda muslim ini menebas batang leher pemuda Yahudi tadi karena telah melecehkan daripada muslimah, apa yang terjadi? Kita punya Nabi perintahkan kepada para sahabatnya untuk menyiapkan pasukan Islam untuk mengusir daripada Bani Qainuqa, salah satu Bani Yahudi di kota Madinah pada saat itu. Gimana? Anda bisa bayangkan urusan jilbab dibuka, Nabi berani. Sekarang yang di Palestina ini bukan cuma jilbab yang dibuka, bukan cuma jilbab yang dilepas, nyawa dilepas secara paksa, saudara. Maka di dalam hadis Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, wahai orang-orang yang beriman, kurang sempurna, sehingga kalian itu mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain, masalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa ta'atufihim kama salil jasad. Kata Nabi, perumpamaan kasih sayang sesama umat Islam, sesama orang-orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh, kata Nabi. Andai kata ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan sakit. Begitulah harusnya yang ada di dalam diri kita. Apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita ikut merasakan, saudara. Tinggal bagaimana cara mengekspresikannya. Ini yang saya maksud. Yang pertama, keinginan kita adalah ada sikap real dari negeri kita sendiri khususnya. Di mana dulu di awal kemerdekaan, salah satu yang mengakui kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia adalah Palestina tahun 45. Di samping Mesir, Palestina juga. Ini ada jasa. Di saat itu kita pengen merdeka, ada pengakuan, saudara. Ya, walaupun Indonesia kepengen Palestina merdeka, mengakui kemerdekaan Palestina, tapi rupanya nggak cukup. Harusnya yang kita inginkan Indonesia bersikap lebih tegas, bukan cuma pernyataan. Daripada tentara-tentara Indonesia disuruh perang sama rakyatnya sendiri di Rempang dan Galang, lebih baik berangkatkan saja ke Palestina. Andai kata kita Indonesia harus menghadapi resiko internasional, kita siap hadapi itu semua. Ada yang berkata, seorang pejabat bahkan senior di dalam TNI, dia katakan gak ada urusan Indonesia dengan Palestina. Subhanallah. Andai kata tentara takut, atau mungkin gak diizinkan untuk berangkat ke sana dengan berbagai macam alasan. Saya teringat di era Pak Harto dengan segala kekurangan dan kelebihan beliau. Dulu di tahun 80-an itu Pak Harto diam-diam membiarkan para mujahidin berangkat ke Afghanistan. Saat terjadinya perang antara Afghanistan dan Uni Soviet, nggak dilarang sama Pak Harto, nggak disuruh, nggak dilarang, dibiarkan aja. Karena mereka ingin jihad. Yang penting mereka nggak berbuat macam-macam di Indonesia. Nah, kita kepengen seperti itu diulangi lagi. Saya yakin banyak pemuda-pemuda Indonesia yang siap berangkat ke Palestina untuk berjihad. Hanya saja belum apa-apa di framing teroris, di framing radikal. Menurut saya biarkan mereka berangkat ke sana untuk membantu saudara-saudaranya ibadah. Saya teringat hadis Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ini hadis diriwayatkan dari Imam Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, ini hadis diriwayatkan oleh Sauban.
di mana kita Nabi bersabda, yushiku an tada'al alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'adiha. 14 abad yang lalu kita punya Nabi menyampaikan berita. Ini namanya informasi ilahiyah. Sudah dekat waktunya. Bicaranya 14 abad yang lalu. Sudah dekat saatnya, kata Nabi. Sudah dekat masanya, kata Nabi. Di mana nanti banyak umat-umat mendatangi kalian, wahai umat Islam. Lalu kalian itu disantap bagaikan hidangan di atas meja makan. Nabi bilang datang satu kondisi nanti umat Islam itu bagaikan hidangan disantap di meja makan. Sahabat kaget. Ada yang bertanya di antara para sahabat, wa qala qa'il aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasul. Wahai Rasulullah, kok umat Islam diibaratkan hidangan disantap di atas meja makan? Apakah waktu itu jumlah umat Islam sedikit? Apa jawab Nabi? Wa qala bal antum yawma idzin katsir. Waktu itu jumlahmu enggak sedikit, jumlahmu banyak. Wallahu a'lam bishawab, tepatnya berapa jumlah umat Islam saat ini, tapi boleh dicek sekarang zaman internet. Kalau nggak salah 1 miliar lebih jumlah umat Islam. 1 miliar lebih. Masa menghadapi Israel yang cuma puluhan juta, kaya-kaya nggak berdaya. Apakah sudah sesuai dengan hadis Nabi saat ini? Jumlahnya banyak, kata Nabi. Walakinnakum gusaun ka gusatis sayl. Tapi banyaknya kamu itu ibarat buih di lautan, menang kuantitas tapi lemah di kualitas. Lalu Nabi katakan yang mengerikannya lagi, jumlahnya banyak tapi nggak berdaya. Udah itu, kata Nabi, waliyanzi Allahu min suduri aduwikumul mahabbata minkum. Saat itu di dada-dada musuh-musuh kalian itu udah nggak ada rasa takut lagi kepada kalian. Apa penyebabnya? Jumlah banyak tapi nggak ditakutin. Kata Nabi, waliyahdifanallahu fi qulubikumul wahn. Karena saat itu Allah tanamkan di hati-hati kalian al-wahn. Wa qala qa'il, lalu bertanya salah satu sahabat, ya Rasulullah, bal wahn, apa itu yang dimaksud al-wahn? Wa qala, Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saat itu jumlahmu banyak, tapi karena terlalu cinta dengan dunia, takut akan kematian, sehingga umat Islam dibagai-bagaikan santapan hidangan di atas meja makan ibarat. Saya yakin semua yang hadir di Masjid Al-Makmur ini pejuang-pejuang semua. Dalam hatinya bergolak, cuman mau ngapain dan bagaimana. Kita nggak mungkin langsung bisa terbang ke sana karena jaraknya cukup jauh. Nah, oleh karenanya getarkan hati kita untuk membantu saudara-saudara kita apa yang kita bisa. Kalau mampunya cuma doa-doa, ya udah doa. Semoga Palestina dimerdekakan. Semoga Zionis Israel Allah hancurkan. Doa. Andai kata lebih dari itu, mampu dengan harta, sisihkan sebagian harta kita sebagai syahid, sebagai saksi bahwa kita ini bukan hubud dunia. Semoga kita keluar dari hadis ini, saudara. Kita bukan orang yang cinta dengan dunia. Sisihkan harta kita. Dan saya yakin yang hadir di Masjid Al-Makmur ini bukan tipe orang yang takut mati. Andai kata Israel jaraknya dari sini ke Bogor, mungkin kita siap jihad, saudara. Ini karena jauh. Yang bisa terbang ke sana ya tentara itu tadi. Cuma tentara kita mungkin sulit untuk diterbangkan ke sana. Maka dari yang saya inginkan, berikan jalan untuk anak-anak muda yang siap membantu saudaranya di Palestina. Oleh karenanya ibadah Allah, keprihatinan Palestina, keprihatinan kita semua. Alhamdulillah sampai dengan hari ini di berbagai penjuru dunia, bukan saja yang muslim, yang non-muslim ikut aksi demo menyuarakan agar Palestina dimerdekakan. Kenapa saudara? Karena Israel itu penjajah. Sesuai Undang-Undang Dasar 45 di dalam pembukaan, bahwa negeri kita ini menolak segala bentuk penjajahan, saudara. Ini penjajahan di zaman modern masih ada seperti itu. Dan peristiwa
yang dialami oleh saudara muslim kita saat ini bukan hanya Palestina sebetulnya, Uighur lebih dahsyat lagi, yaitu di Cina sana, di mana saudara kita dikurung dalam satu bangunan besar, nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, dikomuniskan di dalam penjara. Belum lagi di Myanmar, di Aceh, saudara kita dari Front Persaudaraan Islam hampir tiap saat menyambut kedatangan orang-orang Myanmar yang lari melalui laut. Belum lagi di India, Hindu ekstrim selalu dan selalu menghajar umat Islam, yang terakhir dua muslimah diangkat telanjang bulat, diperkosa, lalu masjid dibakar, imamnya dibunuh, saudara. Ini yang kita khawatirkan, apa yang disampaikan oleh Nabi terbukti. Tapi tentunya kita terus berjuang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Islam dan umat Islam, khususnya di Palestina, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ala qouli hadza wastaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya jami'an bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ayat. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan fi Filistin, khususan fi Filistin, khususan fi Filistin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.